Sudah. Bapak izin merecord ya. Ya, Pak. Ini tempat kalian cuaca gimana hari ini? Hujan, Pak. Hujan? Mendung. Seger dong ya, berarti hawanya fresh gitu loh. Cerah, cerah. Dua menit lagi ya, kita mulai kelas. Ini sambil nunggu yang lain, siapa tahu ada yang belum join. Tadi pagi kelasnya siapa ya kalian? Kelasnya Pak Abid, Pak. Kelasnya Pak Abed. Ngapain aja kalian tadi sama Pak Abed? Belajar, Pak. Belajar melawak. Belajar melawak. Wih, Mas Widi. Betul Pak, betul. Melawak tentang apa tadi? Nggak tahu Pak itu Melawak. nggak jelas. Tahu tuh, Pak Abed. Gak jelas banget. Oh. Apalagi si dak-dak itu. Dak kan? Nah kok tanya apa Abed dong? Aku lupa ya tadi siapa ya? Hidup. Pakai Pak. boneka gitu Bo tadi Pak Abed. Iya, Pak. Pak boleh izin pipis? Boleh, silahkan. Jangan di... Kalau teman-teman ya, kalau misalkan mau ke toilet gitu, izin aja nggak apa-apa. Jangan ditahan-tahan, nanti nggak, takutnya malah jadi penyakit kan. Gitu. Oke, ini sepertinya udah semua ya? Udah, nggak apa-apa. Bentar lagi kita mulai kelasnya. Terus nanti kalau misal ada yang mau join lagi, biar saya izinkan. Sebelum kita mulai kelas pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ya yang ada saran nggak teman-teman? Untuk yang memimpin doa itu siapa? Teman-teman, halo? Mbak Laura mungkin? Silahkan mimpin doa, Mbak. Oh iya, Pak. Baik. Sekarang, Pak? Ya, sekarang. Oh iya. Mari Pak Genta dan teman-teman, sebelum kita mulai kelas kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu. Sekarang kami akan melaksanakan kelas bimbingan kami agar semua berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan lancar. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, teman-teman. Aduh. Masih sehat kan semuanya? Puji Tuhan. Sehat. Tuhan sehat, Pak. Itu Abed minum ya? Gak apa-apa, biar nggak kering tenggorokannya. Oke, hari ini itu kita akan membahas materi tentang berani bertanya pada guru agar aku paham akan materi. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu ya teman-teman. Setuju nggak? Yeay! Setuju banget. Setuju banget, Pak. Pada masih ngantuk apa ya? Udah seger ini, Pak. Harum udah jualan lagi. Oke teman-teman, nanti ice breakingnya itu jadi gini. Nanti kita pakai 3 jari. Nanti kalau Bapak nyebut yang ini berarti 1. Lalu kalau misalkan kalau ini itu 2. Kalau yang ini itu 3. Coba latihan dulu. Yang ini
Satu. Satu, Mbak Dea. Kan yang ini satu. Bisa. Ya, Kalau ini 2. Kalau yang ini 3. Yang ini satu, Pak. ini Satu. Tiga. Ini 1. Satu. Ya. Yang ini 2. Ya. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Kalau yang ini 3. Ya. Siapa? Ini Kalau Tiga. yang Satu. ini 1. 3. Bisa. Kok bisa? Satu, Pak. Lagi. Kan yang ini Pak. 1. Ini satu, Pak. Ya. Ini 1. Kalau ini 2. Ya. Ya. Kalau yang ini 3. Ya. Ini Satu. Satu. Tiga. 1. Satu. Ini 1. Kalau ini 2. Kalau yang ini 3. Paham belum? Ya. Paham, Pak. Kalau yang ini Satu. 3. Tiga, Pak. ulangi udah siap ya, udah siap ya. Apa sih? Udah siap ya. Angkat, Pak. Yang ini Dua. Satu. wah. 2. Yang ini kan 2 kalimat, guys. Ini Oh. Satu. 1. kalau yang ini 3. 3. yang ini Dua. 2. kalau yang ini 3. ayo fokus. 3. Oke. Kita melatih konsentrasi lagi. Namanya ice breaking-nya kita kasih nama apa ya? Sambung kata. Ada Jadi lagi, guys. setiap siswa itu menyebutkan 2 kata. Nanti saya tunjuk, terus selanjutnya saya tunjuk dan itu kata-katanya harus sambung. Oke? Suster, Oke, Pak. bikin 2 kata, suster. Bebas tentang apa aja. Kami pergi. Monica, Ke pasar. Gema, ayo. Mas Widi. Widi skip, Pak. Widi kayak skip. Waduh. Gimana ini? Ada di Zoom kok, tapi kok nggak ada orangnya. Kita ulangi ya. Ini melatih konsentrasi agar kalian itu siap untuk menangkap materi saya. Seperti itu. Untuk memperhatikan materi yang akan saya paparkan. Maya. Selamat pagi, Mbak Maya. Tadi nggak jelas, Pak. Yang ini terakhir. Oh ya. Jadi ini gamesnya sambung kata namanya. Jadi kamu bikin 2 kata. Terus nanti yang teman-teman yang lainnya menyambung dari kata-kata yang kamu buat. Seperti itu. Silakan Saya Mbak Maya. pergi. Saya pergi. Mbak Yola. Saya, bentar Pak, mikir Pak. Ayo. Saya pergi. Ya sebentar Pak, saya pergi ke pasar naik motor. Mbak Kineta. Tadi Maya. Saya pergi ke pasar, naik motor, bawa beras. Mbak Dea. Dan membeli Davin. Saus dan kecap. Saus dan. Terakhir Mbak Arum.
Pecel rem, pecel. Gendar kecel. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kita semua teman-teman. Oke, kalian apakah sudah siap untuk lanjut ke materi yang akan saya berikan? Siap banget. Siap, Pak. Siap. Banget, Pak. Siap Oke. banget. Saya izin share screen terlebih dulu ya. G. Oke teman-teman, jadi kita hari ini akan membahas tentang berani bertanya pada guru agar aku paham akan materi. Kan biasanya itu kalau teman-teman gitu kan, kalau mau tanya ke guru gitu masih agak sedikit takut-takut. Takut ntar nanti kalimatnya salah atau merasa kurang pede seperti itu biasanya teman-teman. Oke, next. Seberapa pentingnya sih bertanya dengan guru? Yang pertama itu mencari tahu materi yang belum paham. Jadi kalau misalkan kalian itu pelajaran seperti itu, jangan pernah takut untuk bertanya, untuk mencari tahu yang belum kalian pahami. Belum tentu kalian itu mencari sumber di Google dan itu benar akan jawabannya. Alangkah baiknya teman-teman itu bertanyalah kepada guru karena guru itu penyalur ilmu seperti itu. Yang kedua, menjadikan diri lebih paham pengembangan materi. Ya ini sebenarnya itu poin-poinnya itu saling sangkut menyangkut ya teman-teman. Menjadikan diri lebih paham pengembangan materi itu misalkan teman-teman sudah paham tentang suatu materi seperti itu kan, nanti kalau misalkan ditanya dengan guru gitu, kalian bisa menjawabnya dengan baik, bisa mengimprove ibaratnya seperti itu. Dan jika teman-teman kalian ada yang kurang paham, misalkan ini Mbak Arum itu udah paham tentang materi, tetapi Mas Abed itu belum paham. Nah mungkin Mas Abed bisa langsung tanya ke Mbak Arum, seperti itu. Nanti kan Mbak Arum bisa menjelaskan materi yang sudah ia pahami. Yang ketiga, mengajarkan materi kepada orang lain. Nah, ini yang seperti yang sudah saya jelaskan di poin yang kedua tadi ya, teman-teman. Kayak contohnya tadi yang Mas Abed tanya ke Mbak Arum, seperti itu. Jadi kita jangan egois menjadi orang, karena kan manusia itu kan makhluk sosial. Jadi kita harus simbiosis mutualisme, saling menguntungkan seperti itu. Tapi jangan, kalau pas ujian ya jangan contek-mencontek ya, itu beda cerita. Kalau misalkan pas ujian gitu kita harus berjuang sendiri, terus nanti masuknya yang ke poin yang keempat, menambah kepercayaan diri. Seperti itu teman-teman. Poin yang keempat ini menambah kepercayaan diri. Kalau kita paham akan materi kan kita pasti nggak usah tanya-tanya ke teman-teman yang lain. Maksudnya pas ujian gitu kita bisa fokus, bener-bener fokus pada ujian kita. Kalau misalkan kita nggak paham akan materi kan pasti kita bingung tuh, kebingungan. Waduh ini jawaban nomor 1 apa, jawaban nomor 2 apa, nanti nunggu teman yang lain. Nah kalau misalkan kita udah percaya pada diri kita sendiri bahwa kita itu mampu dan bisa menguasai materi tersebut, pasti akan dilancarkan ujiannya teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut. Percaya diri. Apa sih itu sebenarnya? Percaya diri adalah kemampuan
yang kuat dari dalam diri bahwa segala kemampuan, keahlian, atau bakat yang kita miliki akan berguna atau bermanfaat dalam segala hal yang ada. Di sini dicontohkan pion ya teman-teman, catur. Di sini pionnya ini mempunyai bayangan seorang raja. Karena apa? Karena dia memiliki kepercayaan diri yang kuat seperti itu. Kan jika kita main catur itu kan pion posisinya itu berada di paling depan. Dan jika dia tidak percaya diri akan langkah yang akan ia tuju, itu akan beresiko kepada sang raja. Seperti itu. Terus yang gambar yang satunya ini kan aslinya itu kata-katanya I can, yang berarti saya tidak bisa. Tapi yang T-nya itu, yang not-nya itu dipotong. Jadi saya bisa. Itu penting juga teman-teman untuk semuanya. Jangan punya pikiran bahwa oh saya itu nggak bisa melakukan hal ini. Jangan seperti itu. Karena kalau seperti itu nanti kalian akan tersugesti dalam diri kalian sendiri bahwa wah saya nggak bisa nih melakukan hal seperti ini. Wah saya nggak bisa kayak orang itu seperti itu teman-teman. Jadi kalian harus menanamkan ke diri kalian sendiri dan pikiran kalian sendiri bahwa saya bisa melakukan hal ini. Seperti itu teman-teman. Lanjut. Lantas bagaimana sih caranya untuk meningkatkan kepercayaan diri untuk bertanya? Yang pertama, yang sangat penting ini teman-teman, berdoa kepada Tuhan. Ini sangat penting teman-teman, karena jika tidak ada bantuan dari Tuhan, manusia itu bisa berbuat apa. Terus jujur kepada diri sendiri. Itu sangat penting teman-teman. Jujur kepada diri sendiri. Jangan kalian itu kalau misalkan nggak paham gitu ya memberanikan diri untuk bertanya. Jangan wah saya takut untuk bertanya, itu kan saya pura-pura aja udah jelas akan materi, itu kan sama saja berbohong dengan diri sendiri, tidak jujur pada diri sendiri. Seperti itu. Terus sadarilah bahwa kita sangatlah istimewa. Teman-teman di sini percaya nggak bahwa setiap individu itu istimewa, mempunyai ciri khasnya masing-masing? Percaya nggak teman-teman? Percaya banget. Percaya. Percayalah hati. Abed, tolong ya. Skip. Ini bukan kelas menyanyi Mas Abed. Apa-apa. Terus yang keempat, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah ini biasanya masih sulit ya teman-teman untuk dilakukan, karena kita kan sering sekali misalkan teman-teman itu si Dea misalkan punya hobi basket. Nah dia tuh lihat teman-temannya yang dari SMA lain tuh, wah kok hebat-hebat, aku bisa nggak ya seperti dia, aku bisa nggak ya masuk ke tim yang seperti dia gitu. Jangan terlalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain teman-teman, karena kualitas diri sendiri dan orang lain itu beda teman-teman. Kita mempunyai jalan sendiri-sendiri dan jalan orang lain itu mungkin beda dari jalan kita, seperti itu. Terus bergaul dengan orang-orang yang penuh rasa percaya diri teman-teman. Nah ini kalau misalkan Abed itu jangan bergaul dengan teman-teman yang yang sedikit senangannya membuat ricuh di kelas kayak gitu. Itu sebenarnya sih boleh-boleh aja kan, tetapi lebih baiknya kita itu bergaul dengan orang yang penuh rasa percaya diri. Karena apa teman-teman? Karena orang di sekitar kita itu juga menjadi faktor untuk kita lebih maju lagi, seperti itu. Mereka itu seperti support system. Nah, bahasa anak muda zaman sekarang ya, astaga, support system. Lanjut. Cara jitu untuk bertanya. Wah, ada caranya teman-teman. Kalau bertanya itu jangan langsung bertanya, kalian langsung mengungkapkan pertanyaan gitu, jangan. Nah, langkah baiknya angkat tangan terlebih dahulu. Jika misalkan sama guru sudah dipersilahkan, baru kalian bertanya. Ini seperti Mas Abed. Nah, Abed, silahkan mau bertanya apa Mas Abed? Maaf, saya rasa saya salah mendengar tadi, Pak. Oh, instruksi berarti ya. Kalau kalian udah angkat tangan gitu,
kalian harus berani tanggung jawab dengan apa yang kalian lakukan, teman-teman. Karena kan angkat tangan itu berarti kalian sudah apa ya, sudah, "Wih, Pak, saya mau bertanya," seperti itu. Terus jelaskan ketidakpahaman Anda. Jelaskan mengapa Anda bingung atau tidak mengerti. Ini ada contoh kalimatnya. "Maaf, saya rasa saya salah mendengar tadi," seperti itu. Terus, "Saya sedikit kurang paham dengan penjelasan Anda. Saya rasa saya melewatkan sesuatu selagi mencatat di bagian apa," seperti itu. Ini biasanya yang sering terjadi itu yang poin ketiga. "Saya rasa saya melewatkan sesuatu selagi mencatat di bagian apa." Ya nggak, Mbak Larasati, Gabriela Larasati? Ya, Pak. Oh iya toh. Tuh. Kalau mencatat itu ya sambil mendengarkan agar supaya kita itu fokus, belajar fokus. Terus beritahu apa yang Anda tidak pahami atau ketahui. Nah, ini misalkan Mas Abed ini tidak tahu mengenai rotasi bumi itu seperti apa, lah itu bisa dipaparkan untuk menjadi kalimat pertanyaan seperti itu. Tapi ingat, poin yang pertama tadi harus angkat apa, teman-teman? Mengangkat derajat manusia, Pak. Bukan. Mengangkat tangan, Bet. Bukan Mas Abed. Bukan, salah Mas Abed. Nih contoh kalimatnya, teman-teman. Ada beberapa yang sudah saya masukkan. Tapi saya tidak paham mengapa itu bisa menjadi pemicu terjadinya bom Bali. Seperti itu. Terus ini yang poin yang kedua, tapi saya belum tahu apakah manfaat lidah buaya untuk kesehatan rambut. Yang contoh yang ketiga, tapi saya rasa belum paham mengapa kita bisa mengambil langkah ini. Seperti itu, teman-teman. Lanjut. Bicaralah dengan cara sebaik mungkin. Ketika bicara, gunakan tata bahasa dan kosakata yang tepat. Nih, biar agar tidak terjadi miskomunikasi antara murid dan guru itu kalian harus menggunakan bahasa yang tepat dan sopan ya, teman-teman. Kan guru kalian itu umurnya di atas kalian, jadi kalian itu harus bicara yang sopan. Ini ada apa namanya, peribahasa Jawa ya, teman-teman. Mungkin yang nanti yang nggak tahu bisa tanya ke saya atau nanti saya akan jelaskan. Becak tanpa pir, ada yang tahu, teman-teman, artinya apa? Becak nggak ada yang nyetir, Pak. Salah. Yuk, yang Becaknya orang nggak ada pirnya, Pak. salah. Yuk, mungkin yang orang Jawa ada yang tahu? Becaknya nggak pakai Nggak becak. tahu ya, Pak. Nggak Salah. tahu. Nggak tahu, Pak. Ini tuh becak tanpa pir ini berhubungan dengan kalian itu kalau ngomong seperti itu artinya, teman-teman. Becak tanpa pir, waton jeplak ra dipikir. Nah, itu artinya dari becak tanpa pir ini, teman-teman. Untuk yang tidak tahu waton jeplak ra dipikir itu adalah gimana ya? Asal berbicara tidak dipikir terlebih dahulu. Jadinya kalau berbicara itu kan harus dicerna dulu melalui otak, oh bahasa kayak gini pas enggak ya, sopan apa enggak ya untuk orang yang lebih tua dari saya gitu. Jangan misalkan Abed ini lebih tua dari saya, langsung saya ngomongnya kamu gitu, itu menurut enggak sopan. Alangkah lebih baiknya kan Anda, seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Materi yang Bapak sampaikan sudah selesai. Selanjutnya kita akan merefleksikan diri. Bapak kasih waktu sebentar ya, 5 menit. 5 menit untuk merefleksikan. Dari kemarin itu saya sudah berani untuk bertanya belum, bahasa yang saya gunakan itu sudah sopan atau belum. Terus yang membuat saya tidak berani bertanya itu karena apa, gitu ya, teman-teman. Direfleksikan dulu selama kurang lebih 5 menit. Kalau misalkan bisa lebih cepat ya juga nggak apa-apa, gitu ya, teman-teman. Baik, Bapak.
Waktu saya persilahkan. Baik, Pak. Sudah teman-teman, kok kayaknya ini sudah merefleksikan ya, karena dari tadi Mbak Dea dan Mas Abed ini bertingkah terus. Mungkin sudah ya teman-teman. Nah, untuk refleksinya mungkin ada salah satu dari kalian yang ingin men-sharingkan, saling sharing gitu, supaya kita juga saling belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain seperti itu. Ada yang ingin men-sharingkan, volunteer? Sebelum saya tunjuk. Mbak Yola mungkin? Dari tadi sepertinya merenung, nunduk gitu. Berpikirnya ini serius berarti Mbak Yola ini. Oke, saya ya Pak. Ya, silahkan Mbak Yola. Kalau saya tuh kadang kalau misalnya mau belum jelas gitu ya Pak, terus mau ngomong tuh kadang takut gitu loh Pak. Takut nanti teman-teman menilai saya kayak walah radongan gitu loh Pak. Mungkin menurut saya itu hal yang susah, tapi mungkin menurut teman-teman itu hal yang mudah gitu loh Pak. Jadi kadang masih ada perasaan takut. Gak apa-apa Mbak Yola, tapi kan tadi sudah saya berikan materi, gimana? Sudah paham Mbak Yola? Sudah Pak, saya mungkin merasa orang-orang di sekitar saya juga tidak percaya diri ya Pak. Tidak, mungkin mereka tuh sebenarnya juga nggak paham Pak, tapi mereka juga kayak udahlah nanti aja gitu loh Pak. Kadang kan orang-orang banyak seperti itu. Mungkin saya juga jadi apa sih Pak? Ya jadi terbentuk gara-gara lingkungan saya juga orang-orang yang tidak pede. Karena kan tadi Pak Ginta meneruskan bergaulah dengan orang-orang yang percaya diri. Nah, saya merasa mungkin sekitar saya itu tidak percaya diri Pak. Dari teman-teman sendiri ada yang mau menanggapi dari sharingnya Mbak Yola, atau mungkin ada yang ingin sharing lagi seperti itu? Karena kan pengalaman itu adalah guru juga bagi kita, itu teman-teman. Mbak Monica mungkin? Kalau saya kurang lebih ya sama kayak Bella gitu, Pak. Kurang lebih sama? Iya. Mbak Saskat? Apakah hadir Mbak Saskat? Halo Pak, gimana Pak? Bisa sedikit sharing tentang pengalamanmu kemarin-kemarin tuh, kamu berani bertanya apa enggak? Jikalau enggak pun itu karena apa, seperti itu? Kalau saya sih masih masih takut sih Pak itu. Mau tanya
takut itu sih Pak. Berarti di sini rata-rata kan ya teman-teman, faktor utamanya itu masih takut ya, takut untuk bertanya ya teman-teman. On mic ya teman-teman, Iya, kalau iya. bisa jangan cuman Iya, Pak. Iya, iya, kurang Pak. ngantuk. Iya. Iya, Ini Pak Pak. belum sarapan apa ya? Pak, belum Pak. Belum. Arum sepertinya Belum, jualan Pak. pecel. Belum. Belum sarapan, Pak. Saya berani bertanya, Pak. Gimana Mas Abed? Berani bertanya? Berani, Pak. Karena faktor apa Mas Abed? Karena saya tidak paham materi. Tapi pertanyaannya sama teman, bukan sama guru. Loh, kenapa sama temen? Temen yang kamu tanya itu temen yang paham akan materi atau yang sama aja nggak paham materi seperti dirimu Mas Abed? Temen yang mau diajak untuk brainstorming bersama-sama, Pak, itu lebih enak daripada teman yang udah tahu atau yang tidak tahu. Mending yang mau diajak brainstorming bersama-sama. Tepuk tangan teman untuk Mas Abed teman-teman. Saya izin keluar ya, Pak ya. Aduh. Kenapa? Kamu itu habis memaparkan hal yang bagus, kenapa kamu keluar? Ya teman-teman, di sini semuanya sudah paham akan materi ya teman-teman? Sudah paham belum? Sudah, Pak. Pak. Sudah. Sangat paham, Pak. Sudah Pak, sudah. Ini kan, Insya Allah Pak. oh ya, amin, Mbak Suherina. Berhubung ini kan juga udah di penghujung waktu, di penghujung kelas. Habis ini kalian istirahat dulu apa langsung lanjut kelas? Istirahat, Pak. Lanjut. Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut. Ya, jangan lupa minum teman-teman Kantorin. supaya nggak kering ini tenggorokan. Sudah, Pak. Sudah bawa minum. Nah ini kayak Mas Abed ini minum di depan kamera. Salut Boleh, Pak. saya. Boleh, Itu Pak. teman-teman kalau sudah jelas dan tidak ada pertanyaan, Suster ada pertanyaan tidak? Tidak ada, oh ya siap Suster. Jika tidak ada, nanti saya kirim Google Form di grup kelas ya teman-teman untuk mengisi evaluasi proses dan evaluasi hasil teman-teman. Terima kasih, Siap, selamat Siapa? pagi teman-teman. Jangan lupa sarapan dulu. Kalau misalkan ada jeda sedikit waktu, Mantap. jangan lupa minum vitamin juga teman-teman. Jaga kesehatan karena kondisi sekarang ini cuaca tidak menentu, kadang hujan, kadang panas gitu ya teman-teman. Iya, Pak. Seperti perasaanku. Oke. Yesin, Ya. kamu kok lembut sekali, Yesin. Curhat, Cynthia. Terima kasih Pak Genta. Dadah. Pak, kayaknya Cynthia Terima butuh kasih, konseling deh, Pak. Pak. Oh ya, Terima kasih, nanti Genta. Cynthia sama saya WA, kita mau konseling virtual ya. Oh ya, di kafe mana, Pak? Kafe kan virtual Mbak Cynthia, pakai Zoom. Virtual, Pakai Zoom, pakai Zoom. Kalau di kafe itu nanti dia nongkrong, Mbak, bukan Oh iya. konseling. Siapa? Siapa? Makasih ya Dah. teman-teman. Dadah. Ya, makasih juga, Pak.